Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Nasrani Bowo, yang kedua ada Abdul Harahap, yang ketiga ada Muhammad Ridwan Rahmadani, yang keempat ada Muhammad Fatir, dan yang kelima ada Ridwan Amsir. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang asuransi dan reasuransi syariah. Asuransi syariah adalah solusi keuangan berbasis Islam yang mengedepankan prinsip saling membantu dan menghindari riba, horor, serta maksir. Nah, yang pertama, pengertian asuransi syariah. Menurut fatwa MUI, asuransi syariah adalah usaha gotong royong antar peserta untuk saling membantu menghadapi risiko. Dana yang terkumpul dari peserta diinvestasikan sesuai prinsip syariah. Lalu menurut UU nomor 40 tahun 2014, asuransi syariah adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis. Perjanjian ini mengikuti aturan Islam di mana hak dan kewajiban ditentukan secara adil. Lalu yang kedua ada landasan operasional asuransi syariah. Dana yang dikumpulkan hanya boleh diinvestasikan pada instrumen halal, seperti yang pertama ada deposito syariah, yang kedua ada sukuk, yang ketiga ada surat berharga syariah negara atau SBSN, yang keempat ada reksadana syariah, dan yang kelima ada usaha-usaha syariah lainnya. Yang ketiga ada dasar hukum asuransi syariah. Yang pertama yaitu Al-Quran. Misalnya Quran Surat An-Nisa ayat 9 mendorong perlindungan terhadap generasi penerus. Lalu yang kedua ada hadis Nabi SAW berisi petunjuk untuk saling membantu. Lalu ada fatwa MUI nomor 21 pedoman umum asuransi syariah. Lalu fatwa nomor 51 mengatur akad wakalah bil ujrah. Lalu ada peraturan Menteri Keuangan yang mengatur opsional teknis asuransi syariah di Indonesia. Saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu bentuk jasa asuransi syariah. Bentuk jasa asuransi syariah yaitu melindungi peserta dari risiko, misalnya sakit atau kehilangan barang. Dan ada juga menyediakan produk asuransi yang sesuai dengan syariah, memberikan konsultasi dan pengelolaan produk asuransi syariah. Materi yang kelima yaitu jenis perusahaan asuransi dan reasuransi. Jenis perusahaan asuransi dan reasuransi terbagi menjadi 3, yaitu asuransi umum syariah, asuransi jiwa syariah, dan reasuransi syariah. Yang pertama, asuransi umum syariah memberikan ganti rugi untuk kerusakan, kerugian, dan kehilangan. Yang kedua, asuransi jiwa syariah, yaitu memberikan santunan pada ahli waris jika peserta meninggal dunia. Yang ketiga, reasuransi syariah, proteksi tambahan untuk perusahaan asuransi syariah. Materi yang keenam, jenis produk asuransi jiwa syariah. Jenis produk asuransi jiwa syariah terbagi menjadi 3, yaitu asuransi individu, asuransi kumpulan, dan anuitas. Asuransi individu itu untuk perorangan, asuransi kumpulan untuk perusahaan atau organisasi, dan anuitas yaitu untuk program pembayaran berkala untuk masa depan seperti pensiun. Jenis produk asuransi umum syariah. Untuk individu itu ada asuransi kendaraan, kesehatan, kebakaran, dan lain-lain. Dan untuk perusahaan itu ada asuransi alat berat, pengangkutan, tanggung gugat, dan lain-lain. Reasuransi syariah. Reasuransi adalah kerjasama antara perusahaan asuransi dan reasuransi untuk membagi risiko. Dan jenis reasuransi syariah itu ada 2, yaitu fakultatif dan treaty. Nah, fakultatif itu adalah reasuransi berdasarkan kasus tertentu, dan treaty itu adalah reasuransi berdasarkan perjanjian menyeluruh. Akad dalam asuransi syariah itu ada 4. Yang pertama tabarru,
yaitu dana hibah peserta untuk membantu peserta lain. Yang kedua itu tijaroh. Tijaroh itu adalah kesepakatan komersial untuk investasi. Yang ketiga itu ada wakalah bil ujroh, adalah perusahaan mengelola dana peserta dengan imbalan upah. Yang keempat itu adalah mudharabah, yaitu dana dikelola perusahaan dengan sistem bagi hasil. Poin 10. Mekanisme operasional. Dalam asuransi, ada beberapa poin dalam mekanisme operasionalnya. Pertama, ada risk sharing, kedua ada polis, ketiga ada premi, dan keempat pengelolaan dana. Risk sharing itu adalah risiko itu akan ditanggung secara bersama-sama. Polis itu adalah dokumen perjanjian asuransi. Premi itu adalah iuran peserta yang dibayarkan setiap bulan kepada pihak asuransi. Keempat, pengelolaan dana dilakukan sesuai prinsip syariah. Poin 11. Kasus Jiwasraya. Di dalam kasus Jiwasraya ada beberapa poin penting yang bisa kita pelajari. Yang pertama, di dalam kasus Jiwasraya terjadi kesalahan pengelolaan dana dan investasi. Dalam kasus Jiwasraya juga sempat meninggalkan utang besar dan mengurangi kepercayaan masyarakat. Kita juga bisa belajar bahwasanya pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan dan sesuai prinsip syariah. Bab 12. Penyelesaian sengketa asuransi syariah. Dalam dunia asuransi, terkadang ada perbedaan pendapat antara peserta dan perusahaan asuransi. Nah, dalam asuransi syariah, penyelesaiannya dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan prinsip musyawarah dan keadilan. Ada 3 tahap utama. Yang pertama, musyawarah. Ini adalah upaya penyelesaian secara langsung antara dua pihak yang berselisih. Dalam prinsip syariah, musyawarah itu penting banget karena semangatnya adalah ukhuwah, saling pengertian dan menghindari konflik terbuka. Misalnya, peserta merasa klaimnya tidak dibayar penuh. Sebelum naik darah, langkah pertama yang dia ambil adalah menghubungi pihak asuransi, lalu berdiskusi, siapa tahu hanya masalah miskomunikasi. Yang kedua, mediasi melalui LAPS. Tapi, kalau musyawarah tidak menemukan titik temu, maka kita lanjut ke mediasi melalui LAPS, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. LAPS ini seperti wasit netral yang membantu dua pihak menyelesaikan masalah secara adil dan tetap sesuai prinsip syariah. Yang ketiga, jalur hukum atau peradilan. Dan kalau semua upaya damai tetap nggak berhasil, barulah perkara dibawa ke jalur hukum atau pengadilan. Biasanya ke pengadilan agama karena menyangkut akad syariah. Tapi ini adalah jalan terakhir. Dan ingat, dalam Islam kita diajarkan untuk menyelesaikan masalah dengan cara paling baik dan adil terlebih dahulu. Jadi intinya, penyelesaian sengketa dalam asuransi syariah bukan tentang siapa yang menang atau kalah, tapi bagaimana dua pihak bisa saling memahami dan mendapatkan keadilan sesuai prinsip syariah, dimulai dari musyawarah, mediasi, baru pengadilan kalau benar-benar buntu.